Hai adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi ya bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, sehingga adik-adik tidak ketinggalan ketika nanti kita share video terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang cahaya dan alat optik. Khususnya pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Namun seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Baik, kalau sudah, coba adik-adik amati gambar berikut. Sudah tahu ya semuanya, ini adalah gambar mata, di mana mata adalah salah satu panca indera yang membantu kita untuk melihat suatu benda. Mata dapat melihat benda karena ada cahaya. Tanpa cahaya kita tidak akan bisa melihat benda. Lalu cahaya itu apa? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa udara. Sedangkan benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut dengan sumber cahaya. Sumber cahaya ada yang alami, ada yang buatan ya. Yang alami setiap hari kita melihat, yaitu apa? Sinar matahari. Bisa kita bayangkan kalau sinar matahari itu tidak ada, apa yang akan terjadi dengan bumi kita? Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Adik-adik pernah melihat di rumah ketika ada berkas cahaya yang masuk ke celah jendela? Nah, berkas cahaya itu akan membentuk atau merambat lurus ya, garis lurus, tidak berliku-liku atau berbelok-belok. Begitu juga ketika malam hari kita bermain senter. Silakan adik-adik coba mempraktekkan menggunakan senter atau menggunakan lampu kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Adik-adik perhatikan pancaran sinarnya. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, pada siang hari rumah masih terlihat terang karena ada cahaya yang masuk melalui jendela kaca. Bayangkan kalau di rumah adik-adik tidak ada kaca sama sekali atau semua tertutup tembok atau kayu, apa yang akan terjadi? Gelap ya tentunya. Nah, sifat yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah cahaya ketika melalui medium yang berbeda kerapatannya, di mana cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal jika memasuki medium yang lebih rapat, dan cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal jika memasuki medium yang lebih renggang. Adapun contoh peristiwa pembiasan dalam kehidupan, air di dalam kolam renang tampak lebih dangkal dari ukuran sebenarnya. Kemudian contoh yang kedua, pensil di dalam gelas yang berisi air tampak seperti patah. Bisa difahami ya adik-adik? Selanjutnya, sifat cahaya yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Adapun sinar yang dapat kita lihat, yang dapat dilihat oleh mata manusia merupakan bagian yang sangat kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar yang tampak oleh mata manusia itu disebut dengan cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang yang dapat dideteksi oleh mata manusia, yaitu sekitar 400 nanometer sampai dengan
700 nanometer. Silahkan adik-adik amati gambar berikut. Sifat cahaya yang selanjutnya, yang kelima, yaitu cahaya dapat dipantulkan, di mana cermin merupakan benda yang dapat memantulkan cahaya dengan baik. Adapun peristiwa pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pemantulan baur atau difus terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata. Contohnya ada aspal, tembok, atau batang kayu. Adapun beberapa keuntungan dari pemantulan baur diantaranya tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang. Kemudian yang kedua, berkas cahaya pantulnya tidak menyilaukan mata. Nah, ini pemantulan baur atau difus. Paham ya? Selanjutnya, pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata. Contohnya cermin datar. Nah, adapun hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius berbunyi yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul, yaitu I sama dengan R. Ini sinar datang dan I adalah sudut datang. Ini garis normal yang tegak lurus dan ini sinar pantul. Sementara R adalah sudut pantul. Jika I-nya 30 derajat, maka R-nya memiliki nilai yang sama, yaitu 30 derajat. Bisa dipahami? Selanjutnya, pembentukan bayangan pada cermin. Ada 3 jenis cermin. Yang pertama, cermin datar, yang bisa kita gunakan sehari-hari ya untuk berdandan atau bersolek. Kemudian ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cermin datar. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, cermin datar. Pembentukan bayangan pada cermin datar, silahkan adik-adik perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda diletakkan di depan cermin datar. Lalu, bayangan yang terbentuk oleh cermin datar memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, bersifat maya atau semu, artinya bayangannya itu tampak seperti ada di dalam cermin. Hanya ketika kita melihat ke belakang cermin, tidak ada bayangan di sana. Nah, itu yang disebut dengan bayangan semu atau maya. Yang kedua, sama tegak dan sama besar. Yang ketiga, jarak benda atau S sama dengan jarak bayangan atau S aksen. Yang selanjutnya, tinggi benda atau H sama dengan tinggi bayangan atau H aksen. Selanjutnya terjadi pembalikan sisi, di mana ketika kita bercermin, sisi kanan kita tampak seperti sisi kiri dan sebaliknya. Paham ya adik-adik? Selanjutnya, tinggi cermin minimum. Berapa sih cermin minimalnya untuk bisa kita melihat seluruh badan kita? Tinggi cermin minimal agar kita dapat melihat bayangan badan kita seluruhnya adalah setengah dari tinggi badan kita. Misalnya, tinggi badan adik-adik 160 cm, maka cermin yang digunakan memiliki tinggi minimal setengah kali 160 cm, yaitu 80 cm. Paham ya? Selanjutnya, cermin datar gabungan. Jika ada dua cermin datar digabungkan membentuk suatu sudut, maka akan terbentuk bayangan sebanyak
N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1, di mana N adalah jumlah bayangan dan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar. Contohnya, untuk mempermudah adik-adik ya, dua buah cermin digabungkan sehingga membentuk sudut 60 derajat. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Yang diketahui apa? Diketahui alfa sama dengan 60 derajat. Ditanyakan N. Kita jawab. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. N sama dengan 360 derajat dibagi 60 derajat. Tadi alfanya 60 ya, dikurangi 1. Sehingga diperoleh 360 dibagi 60 itu hasilnya 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi, jumlah bayangan yang terbentuk oleh dua cermin yang membentuk sudut 60 derajat adalah sebanyak 5. Bisa difahami ya? Oke, demikian tadi pembahasan materi tentang cahaya dan alat optik, khususnya tentang sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Terima kasih Ibu sampaikan kepada adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Terus dukung kami untuk selalu menampilkan video-video terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.